masuk ya. Yang masuk cuma 9 Bravo aja, 9 carinya sedikit sekali. Makanya kalau nggak hadir siang ini rugi. Besok pasti nilainya 0 putul, elek. Pak Win itu waduh, Pak Win mereka cuma setor nama doang. Ternyata pada ke alam gaib ini. Waduh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya kasih 2 soal aja langsung saya tutup nanti. Oke, nak-nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh, bener Pak Win, cuma 2 orang. Oke, anak-anakku semuanya, marilah kita mulai tampil kita sore ini dengan terlebih dahulu berdoa bersama. Tamplean. Oke ya. Baik, menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Koneksi jaringan nggak jelas sih, mati-mati ini lho piye iki. Sudah lancar Pak tadi Pak ya, WiFi? Hah? Paket iki ya ora lancar ki? Ning jopo ya ngene, padha ya. Kenapa ini putus sambung, ya ampun. Capek deh. Sudah nyambung lagi ya? Pasti ntar lagi putus ini. Wah. Ya wis lah. Oke. Mumpung sudah nyambung. Yes, nek ngono tak kasih anu deh. Tak kasih apa namanya? Alternatif kalau nanti putus. 9 Charlie. Oke. Ini pakai ini aja deh. Pakai ini. Sudah kan nilai? Yes. Oke ya. Kok ada banyak aku ya? Oke. Sudah? Sudah bisa monitor Buning? Sudah, Bu. Ya. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan. Silahkan yang kalian rasa sulit, nanti silahkan bisa bisa dicatat sendiri ya. Saya nggak usah nyuruh. Pokoknya asal kamu bisa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tampilkan nanti ya berarti ya amanlah besok.
paling tidak. TO yang kedua sebenarnya udah lumayan ya. Soal TO. Ya. Soal TO. Nah, nih. Nah. Sebentar ya, sebentar. Aduh, kok jadi satu-satu ya? Seret. Oke. Seret. Oke. Untuk kelas untuk kemarin sudah di ini ya, sudah dibahas tentang apa namanya? Waduh, salah lagi. Ntar. Aduh, salah lagi, Nak. Kemarin kelas semua sudah pernah dapat soal yang saya suruh nyebutkan itu sesuai dengan nomor absen sudah ya? Halo? Agak cepet dong jawabnya, Yong. Sudah, Yang Bu. Ibu sudah beri soal. Ya, Bu. Itu sudah ya. Tapi baru sampai sedikit kan? Ibu sudah. Ya, Bu. Oh, Semua dibahas. belum ya. Ini kira-kira mau dibahas semua atau yang susah aja ya? Cukup waktunya nanti nih. Yang susah aja, Bu. Yang susah ya, padahal semua susah ya. Iya, Bu. Benar. Ngomong dong. Kalau ngomong itu aku bisa melek, tapi kalau kamu diam aja itu aku rasanya pengen tidur ya. Iya. Tolong dong ketua-ketua kelas. Silakan silakan ditulis yang tidak masuk di Meet sekarang. Yang tidak masuk aja. Ada toh daftarnya ada toh. Daripada saya absen nanti juga habis waktunya untuk absen. Halo Pak Ketua, dengar suara saya Pak Ketua? Iya, Bu. Ya, sip. Ini saya ngedit tuh, biar kamu nanti terkecoh. Kalau nggak diedit kayak begini, waduh, kamu seneng no. Besok 100 KB. Kalau satu semua, ya repot saya. Nanti wah ini Vidatra ada apa ini? Lu anaknya pinter-pinter, ada apa? Iya, 100 semua. Iya ya. Aduh, salah lagi. Nggak apa-apa. Yang penting klik. Ya. Oke, saya share screen. Sekarang jendela kita. Soal TO. Oh, ini aja deh. Soal tryout. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, punyaku kok nggak bisa ya? Oke ya, saya nggak usah mulai dari mana, saya anggap yang paling susah aja deh. Atau dari yang paling bawah. Oke. Saya bacakan, terus kamu nanti jawab mana menurut kamu yang benar. Oke. P
PPKI dibentuk sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, tugas PPKI belum selesai. Kenapa belum selesai? Kalian tahu PPKI toh? PPKI itu kelanjutan dari BPUPKI. Kalau BPUPKI itu dibentuk untuk merancang salah satu dari syarat berdirinya sebuah negara, yaitu hukum. Nah, setelah hukum selesai dibuat, maka PPKI diganti, BPUPKI diganti PPKI. Ya kan? Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Oh ya, Dengaran, Bu. tempat saya satunya mati lagi. Oke, jadi seperti itu. Terus PPKI apa dong? PPKI kan berarti belum dibubarkan meskipun Indonesia sudah merdeka. Nah, kok belum selesai? Itu karena apa? Jawaban yang tepat adalah PPKI masih harus bertugas mempersiapkan alat-alat kelengkapan negara Indonesia. betul sekali. Kita cek. PPKI masih harus bertugas mempersiapkan alat-alat kelengkapan negara. Kalau BPUPKI itu bertugas untuk menyusun, membuat, bukan kelengkapan negara, tapi persiapan kemerdekaan. Jawab yang benar. Oh, nggak ada yang benar. Jawab yang benar adalah Tarli. PPKI masih harus bertugas mempersiapkan alat-alat kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI adalah mempersiapkan syarat kemerdekaan Indonesia. Kalau alat-alat kelengkapan berarti sudah merdeka. Paham ya? Oke. Oke, berikutnya. Negara-negara peserta konferensi Asia Afrika mendukung Indonesia membebaskan Irian Barat yang dikuasai Belanda. Dari fakta tersebut dapat diketahui, berarti KAA ini kan merupakan, Asia Afrika ini merupakan organisasi dunia yang anggotanya terdiri dari negara-negara yang terjajah. Nah, kira-kira ini yang mana ini? Jawab yang benar yang mana? Karena masalah Irian Barat menjadi pembahasan utama. Pelaksanaan KAA berdampak positif bagi Indonesia. KAA menyepakati agar Belanda segera meninggalkan Irian Barat. Negara Asia Afrika menganggap Irian Barat merupakan milik Indonesia. Yang benar yang mana? Ayo. KAA berdampak positif. KAA berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Alasannya? Nah, negara-negara peserta konferensi mendukung Indonesia membebaskan Irian Barat. Itu, Kak, Bu. Ya. Oke. Yang lainnya kalau nggak mencoba untuk ikut menjawab, rugi. Besok pasti nggak bisa. Cereng-cereng, yang mana ya? Satu lagi. Iya, betul sekali. Pelaksanaan KA berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Oke, gampang aja. Oh, jangan ini kalau sudah ya. Jangan dilihat. Nomor, ini nggak usah, ini sudah tadi. Nomor 47. Menjelang runtuhnya Orde Baru, banyak investor asing yang menarik investasinya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh titik-titik. Siapa bisa menjawab? Delta. Apa itu delta? Adanya krisis. 47 kan, Bu? 47. Oke, ya, benar. Adanya krisis moneter. Krisis moneter itu apa sih? Krisis ekonomi, Bu.
Iya, krisis ekonomi boleh, moneter boleh, keuangan boleh. Nah, apa hubungannya krisis ekonomi dengan investasi asing? Kok bisa? Jatuhnya nilai tukar rupiah. Apa? Jatuhnya nilai tukar rupiah. Kok berefek pada investor asing itu loh maksudnya? Yang investasi bisa rugi, Bu. Yang apa? Yang investasi di Indonesia bisa rugi. Lah ruginya di mana? Pasti dong. Kalau nggak rugi ya nggak mungkin ditarik. Logikanya itu loh, maksudnya itu sebab akibatnya itu loh. Ayo cepat. Ayo. Pasti bisa nih. Ayo. Afif? Ya kalau misalnya pertukaran mata rupiah jadi rendah, misalnya $1 jadi 25.000. Ya kalau misalnya investornya mau ngubah duitnya dia mau ke dolar kan jadi kecil nilainya, Bu. Karena nilainya masih mau rendah, sebelum makin rendah udah ditarik sama investornya. Oke. Mirza mungkin mau menyampaikan alasannya? Halo Mirza? Saya ngikut update, Bu. Nggak bisa dong kok ngikut nih lo. Ya tak bisa lah, jawab dong. Ayo. Alah, Mak. Oke. Menjelang runtuhnya Orde Baru, banyak investor asing yang menarik investasinya di Indonesia yang disebabkan oleh adanya krisis moneter. Nah, hubungannya apa krisis moneter dengan investor asing? Investor asing di sini itu kan tidak begitu saja memberi pinjaman uang atau memberi kucuran dana kan begitu. Mereka pasti memiliki harapan-harapan tertentu berkenaan dengan keuntungan yang diinvestkan ke Indonesia. Lah kalau Indonesia hancur ekonominya, bukan masalah dolarnya naik saja, tetapi lebih jauh daripada itu. Sudah dolar naik, modalnya nanti tidak kembali, apalagi dapat untung kan begitu kan tidak mungkin investor ke Indonesia itu nggak menginginkan keuntungan, pasti menginginkan keuntungan, ya. Jadi jangankan untung, sedangkan modal aja belum tentu kembali kan gitu. Bagaimana sih hancurnya hancurnya ekonomi Indonesia waktu itu? Kalau kalian pengen tahu ya, hancurnya ekonomi itu sebenarnya dibanding dengan saat ini lebih hancur sekarang daripada dulu. Kalau dulu itu tidak pernah yang namanya langka-langka kayak sekarang minyak langka segala macam itu nggak pernah. Ya, justru zaman Orde Baru itu masyarakat kecil, katakanlah wong cilik itu sejahtera. Petani itu senang sekali. Ya, di sini yang dirugikan adalah ya waktu itu tidak terlalu berdampak ya. Kalau sekarang luar biasa. Nah, kalau dulu tahun 90-an itu satu anak lahir ceprot itu tuh menanggung sekitar 7 sampai 8 juta hutang negara. Sekarang berapa? Anak lahir ceprot itu 20 juta per orang. Ya. Jadi jumlah hutang Indonesia ke asing itu dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 300 juta itu seorangnya nanggung hutang 20 juta. Bayangin. Luar biasa Indonesia Merdeka Raya ya. Ya, begitu deh. Oke, betul ya. Terus berikutnya. Nomor 46.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus menjadi sebuah peristiwa penting pada proklamasi kemerdekaan adalah ini saya tidak akan menunjukkan jawabannya apa, yang jelas nomor 46 ini ada di rangkuman saya, yaitu arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ada 5 poin, ini ada 5. Itu sebenarnya masih banyak lagi, tetapi saya tuliskan pokok-pokoknya saja. Yang pertama adalah sebagai titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, kemudian pintu gerbang menuju pembangunan nasional, ya, kemudian cita-cita ya titik puncak cita-cita bangsa Indonesia. Terus kemudian pernyataan kemerdekaan Indonesia ada 5 di situ. Kalau kamu nggak baca nggak bisa, nggak saya bahas ini. Nomor 45. Nah, berikut ini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia. Ini juga tidak usah saya jawab, ya. Tidak saya jawab karena di sini ini nanti bisa jadi ini dibolak-balik. Jadi Indonesia ini perjuangannya terbagi menjadi 2, sebelum dan sesudah abad 20. Kalau sebelum itu tergantung pada pemimpin, bersifat kedaerahan, masih daerah-daerah, kemudian bertumbuh pada kekuatan senjata. Kalau nggak ada senjata mati gitu aja, ya. Terus kemudian kurangnya persatuan dan kesatuan. Tapi kalau untuk setelah abad 20, ya, itu tidak tergantung sama pemimpin, kemudian melalui organisasi, ya, terus kemudian bersifat nasional, ya, bertumbuh pada kekuatan organisasi, bukan lagi pada kekuatan senjata. Nah, ini siapa tahu di sini seperti ini, ya, nanti beda lagi. Oke. Terus nomor ini. Nah, saya nanti kamu tahu dong. Ini kemarin sudah kan? Nah, ini juga sudah kan? Ini gambar bendera mana ini? Vietnam. Vietnam. Terusan Panama sudah? Sudah? Belum kayaknya Bu itu. Belum kan? Udah kemarin. Iya, terusan Panama digagas oleh Ferdinand de Lesseps sama dengan penggagas terusan Suez. Jadi terusan Suez itu adalah terusan yang membelah daratan yang menghubungkan antara Afrika dan Asia, atau menghubungkan antara Laut Tengah dan Laut Merah. Itu terusan Suez, sehingga mengurangi biaya mutar. Kamu bayangin aja, nggak bisa dijelaskan di sini karena nggak ada gambarnya. Nah, kalau terusan Panama itu juga begitu. Terusan Panama itu adalah terusan yang menghubungkan antara Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Samudra Atlantik itu ada di di sekitar Bahama, Kuba, ya. Terus kemudian membelah, memisahkan antara daratan Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Itu terusan Panama. Ada ini ya, Pasifik dan Atlantik, jawabannya A. Laut Cina Selatan adalah laut tepi yang terbentang di timur Tiongkok dan menjadi bagian dari Samudra Pasifik. Jadi kalau kayak gini ini kalian harus menguasai konsep peta, ya. Jadi kalau udah ada ini langsung bayangan kalian tuh, oh iya, di Laut Cina Timur, ya, menjadi bagian dari Samudra Pasifik, ya betul. Laut ini menghubungkan Jepang, Korea, dan pesisir timur Tiongkok. Laut Cina Timur adalah batas wilayah Jepang bagian selatan. Bagus. Selatan. Ya, ini di materi juga ada kok, materi yang sudah saya bagi. Kemudian ada banyak gurun di Australia. Ini sudah kemarin, Gurun Victoria Besar. Gurun Victoria Besar luasnya 700 km dan memiliki luas sekitar 350.000 km persegi. Gurun ini berada di negara bagian bagian
Ini jawabannya A, Australia Barat dan Australia Selatan. Nanti kalian lihat. Jadi kalau yang namanya Gurun Victoria itu berada di Tenggara. Berikutnya, ini sudah nih ya. Eropa semakin menua dan seterusnya. Kenapa Eropa? Ya karena di sini tinggi angka kematian dan kelahiran. Salah dong. Di Eropa itu nggak ada. Tinggi angka kematian. Mereka pada sehat semua. Ya, kelahiran juga enggak. Salah. Tingginya emigrasi penduduk Eropa berapa penduduk? Tidak juga. Ya, sedikitnya imigrasi ke Eropa, tidak. Pola pikir mementingkan karir dan menunda untuk memiliki keturunan yang benar. Ya, karir dan keturunan. Jadi mereka itu rata-rata nggak mau punya anak. Ya. Jadi kelahiran kecil, kematian kecil. Maka tidak akan pernah mengalami bonus demografi. Oke. Banjir tahunan Sungai Mekong selama musim hujan menyimpan endapan aluvial. Ingat ya kemarin, endapan aluvial berarti sedimentasi ya, mengalami sedimentasi aluvial yang turut menyumbangkan kesuburan. Ya. Kemudian oleh karenanya daerah sekitar Sungai Mekong cocok untuk kegiatan apa? Pertanian. Ya wis, subur ya pertanian. Oke, ini mudah. Kesuburan tanah sepanjang Sungai Nil. Nah, ini. Sungai Nil oleh masyarakat sekitar kesuburan disebut akibat dari apa? Tadi? Sedimentasi. Betul sekali, sedimentasi pengendapan sungai kan tinggal ngulang pokoknya sepanjang Sungai Gangga, Sungai Brahmaputra, Sungai Nil, Sungai Mekong, yang Sekiang, Huangho, Sungai Kuning, Eufrat, Sungai Tigris itu rata-rata karena pengendapan atau sedimentasi. Tapi kalau yang tidak di dekat sungai itu namanya kesuburannya disebabkan oleh tanah vulkanik atau tanah akibat letusan gunung berapi. Oke. Kemampuan seseorang untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain, ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain, disebut Simpati, Bu. simpati. Ini nanti kecohnya itu adalah sebenarnya empati. Kalau empati itu melakukan tindakan, kalau simpati hanya ikut merasakan aja. Oke, ini sudah kemarin ya. Vertikal naik, vertikal turun. Ini disosial asosiatif. Disosial itu apa? Proses asosiatif. Nah, kalau nggak salah gini nih. Gampang ini. Kalau asosiatif itu mengarah pada bekerja sama, kerjasama. Kalau disosiatif mengarah pada perpecahan gitu aja. Dan untuk menjawab pertanyaan seperti ini, jangan tergesa-gesa. Cek satu-satu. Pemilihan umum kampanye ini pasti kompetisi. Kompetisi pasti disosiatif. Ya. Menuju jalan pasar, gotong royong itu kerjasama pasti asosiatif. Pertandingan, wah kata-katanya adalah pertandingan, pasti kompetisi, disosiatif. Dinas Tenaga Kerja menengahi permasalahan berarti mencari jalan keluar. Ya. Nah, pasti kerjasama ini asosiatif. Pilih sendiri yang mana yang menurutmu benar. Berikutnya, di bawah ini termasuk fungsi afeksi dari lembaga keluarga. Fungsi afeksi itu apa sih? Kasih sayang. Fungsi kasih sayang dari lembaga keluarga. Yang mana jawab yang benar? Ayo. Ayo. Yuanda?
Iya, Bu. Oh, diem. Abdi Koni. Ya, Bu. Ayo, jawab yang mana ini cepet. Ayo, Charlie. Charlie, Bu. apa? Yang Halo? C. Yang ibu yang melindungi anaknya dari Iya, teman. betul sekali. Seorang ibu yang melindungi anaknya dari temannya yang jahil. Jangan lama-lama dong jawabnya. Ya. Oh. Seorang anak diajari oleh orang tuanya mengucapkan salam. Nah, ini berarti fungsi apa ini? Nah, fungsi keluarga itu apa aja sih? Ini kelas berapa? Ini kelas 8 loh ini. Proteksi, edukasi, afeksi, ya. Oke. Berikutnya, Pak Joni seorang karyawan teller. Udah ini ya, udah pernah ya. Jadi di sini kantor teller dari teller ke kepala cabang. Berarti naik apa turun? Naik. Naik. Berarti vertikal. Oke. Berikutnya. Bu, apa Noel mau izin, Bu? Siapa? Christian Bagas. Kenapa? Apa tadi alasannya? Noel, Ya izin Bu, karena kan dia tuh udah daftar di SMA Semarang. Nah, SMA sana itu tuh ada program apa tadi? Program apa tadi ya? Matrikulasi. kenalan gitu. Ya, matrikulasi setiap jam Oh, ikut 3. anu toh. Ikut tes matrikulasi. Ya kali. SMA Semarang di mana itu? SMA bukan SMA, Permesta. Kok Kok Permesta sih? Astagfirullah. Salah. Semesta. Permesta itu ya. Pemersa itu pemberontak. Ngawur. Aduh, salah. Semesta. Oh, Christian ke semesta kah? Iya, Bu. Wes, luar biasa. Kenapa nggak di Pidarta aja? Hei. Soalnya mau pensiun. Oh, bapaknya pensiun. Wes. Wah, itu masuknya aja udah berapa ratus juta itu. Coba kasihkan aku, Rek. Oke deh. Oke, Christian ya. Ya wes gak apa-apa lah. Itu loh, saya villa itu loh dibagi suruh ke semesta nggak mau. Gratis lagi. Ya, Chef ya. Bukan nggak mau, saya villa mah mau aja. Saya nggak, saya gondeli. Tahu gondeli itu saya, aduh jangan dong Chef, please di sini aja Chef. Ya Fajar ya. Oke. Kok saya, Bu? Oh ya. Terus siapa dong kalau enggak kamu? Oke deh. Ya dimanapun berada semoga menjadi orang-orang yang tetap teguh pada pendirian, keimanan, dan sukses selalu. Perhatikan pernyataan berikut. Kebudayaan yang tertanam kuat pada masing-masing individu, akses pemukiman penduduk yang terisolir, tidak berprasangka buruk kepada hal-hal yang baru, masyarakat yang menutup diri dari masyarakat lain, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, yang penghambat perubahan sosial, nggak usah lihat jawabannya. Penghambat perubahan sosial yang mana? 1. Kebudayaan yang tertanam kuat. Enggak. Menghambat? Iya. Oke. Akses pemukiman penduduk yang terisolir? Menghambat. Hambat. Tidak berprasangka buruk? Enggak. Bukan. Masyarakat yang menutup diri? Menghambat. Iya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat? Enggak. Tidak. Berarti jawabnya 1, 2, 4. Oke. 1, 2, 4. Bravo. Oke, yang lain lagi deh. Nah, ini belum ini.
Globalisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa perubahan yang nyata di dalam dunia pendidikan. Berikut yang merupakan dampak positif dari globalisasi bidang pendidikan. Dampak positif globalisasi bidang pendidikan. Bentar. Sorry ya, Mek ya. Aduh. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Oke. Dampak positif dari globalisasi. Dampak positif dari globalisasi. Bidang pendidikan. Yang mana jawabannya? Charlie. Berkembangnya teknologi dimanfaat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Oh, bukan. Ini pertahanan keamanan. Meningkatkan pemasaran ekonomi. Perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama generasi yang pendidikan. Munculnya kreativitas masyarakat memotivasi mereka budaya. Berarti Charlie ya. Oke, betul sekali jawabannya Charlie. Terus ini nomor berapa nih? 27. Ya kalau kegiatan mengelola sumber daya barang dan jasa disebut, ini pertanyaannya aneh deh. Kegiatan mengelola sumber daya barang dan jasa disebut apa ya? Mengelola barang dan jasa disebut produksi, distribusi, konsumsi. Yang mana? Halo? Udah turu kabeh apa piye yo? Ega, mana Ega ini? Ega. Yo. Yuk. Produksi, Bu. Produksi. Kalau distribusi? Mengantarkan barang. Menyalurkan. Konsumsi? Menggunakan. Menggunakan. Ya, betul sekali. Oke, berikutnya. Nah, nih nomor ini. Nomor berapa? 30 sih. Ya. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan pemanfaat memberikan pelatihan potensi laut berarti ya. Sumber daya laut ya. Iya, betul sekali. Bravo, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. Nomor 31. Pendistribusian. Nah, pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan lain, merupakan pengertian dari ayo. Ini kelas 8 ya, redistribusi. Apa? Redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan. Pendistribusian kembali pendapatan masyarakat. Benarkah? Bravo apa Delta? Yuk. Apa bedanya? Apa bedanya? Karena ada 3 itu.
Ayo. Ya. Ada redistribusi pendapatan, ada redistribusi vertikal. Kalau redistribusi pendapatan, yaitu pajak. Kalau sudah redistribusi pendapatan, itu kan pendapatan ya, melalui pajak, kemudian ditransfer dari orang kaya ke orang miskin, itu namanya vertikal. Paham? Halo? Vertikal itu berupa uang nggak, Bu, berarti? Ya, tidak hanya uang. Ya. Kalau dalam bentuk uang itu berarti dia tunjang apa jenis kayak BLT segala macam, ya. Itu uang. Ya. Jadi pendapatan kembali masyarakat kelompok kaya itu redistribusi pendapatan itu pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin. Oh, ini apa? Pajak dan pungutan lainnya ya? Di anu tadi ya? Bentar. Oh ya, ini pendapatan. Redistribusi pendapatan ini adalah pajak maupun pungutan merupakan pengertian dari pendapatan. Kalau yang vertikal tadi apa? Redistribusi pendapatan yang merujuk pada transfer uang, ya, uang dari orang kaya ke orang miskin. Nah, itu vertikal. Dukungan warga masyarakat yang kuat secara ekonomi tentunya kepada warga masyarakat yang ekonomi lemah. Jadi bisa berupa semacam apa namanya itu, lazis itu apa namanya, zakat, ya, dari orang kaya, yang kaya ke yang miskin dalam bentuk uang. Oke. Baik, jadi di sini jawaban yang benar adalah bravo. Oke. Terus kemudian 30 berapa ini? Ini salah. Ini salah. Bagian dari aktivitas ekonomi internasional yang menyangkut pertukaran barang dan jasa antar pelaku ekonomi lintas negara disebut sampai nggak tahu loh, nemen. Yuk. Aktivitas ekonomi internasional. Ekspor impor, ya salah. Menyangkut pertukaran barang dan jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Jadi di sini yang digarisbawahi ya lintas negaranya aja berarti Perdagangan internasional. Iya, perdagangan internasional. Baru, ya. Terus, nih 36 di sini disebut. Amerika Serikat mengekspor kendaraan ke Indonesia. Dilihat dari negara Indonesia, transaksi tersebut dimasukkan dalam transaksi apa? Amerika Serikat mengekspor, kita mengimpor kendaraan. Berarti transaksinya apa itu? Debit neraca modal, kredit ya. Kredit neraca emas, debit neraca barang. Dilihat dari negara Indonesia. Ayo cari cepat. Apa ini maksud dengan neraca modal, neraca barang? Dilihat dari negara Indonesia. Jadi kita yang mengimpor kendaraan itu, transaksi itu disebut dengan transaksi apa?
Hah? Apa ya? Debit neraca barang. Debit neraca barang apa debit neraca modal? Kalau transaksi debit itu sendiri adalah transaksi yang mengakibatkan mengalirnya arus uang, devisa dari dalam negeri ke luar negeri, itu namanya debit, transaksi debit. Nah, ini apa ini? Debit apa? Kalau ini kan gini, mengalirnya arus uang dari dalam negeri ke luar negeri. Indonesia mengimpor, berarti yang mengalir barang atau uang? Barang. Dari Indonesia, iya ya caranya. Jadi kalau transaksi debit itu kan menyebabkan mengalirnya uang ya, devisa dari dalam keluar. Ya kan? Itu transaksi. Nah, kalau debit, kalau untuk bayar motor tadi itu berarti modal atau barang atau apa tadi satunya? Emas, modal, emas. Ini yang jelas bukan kredit ya. Bukan kredit emas, bukan kredit modal, tapi debit. Debit modal atau debit barang? Debit modal, Bu. Dia beli pakai uang. Berarti Iya. dimodelin. Namanya debit neraca modal. Jadi kita membayar uang, tapi yang kita terima adalah barang. Ya, berarti ekspor impor modal itu debit neraca modal. Kalau kita tukar tambah uangnya berarti debit neraca uang. Debit neraca aja. Paham ya? Oke, baik. Berikutnya. Ibu, kalau misalnya impor itu berarti Sama kredit ya? modal. Kredit Kalau modal. impor, oh ya, iya betul. Oke, Bu, terima kasih. Yang jelas kalau debit itu kita mengeluarkan. Oke? Berarti, kartu debit berarti kartu yang bisa mengeluarkan uang. Makanya ATM itu disebut dengan kartu debit. Atau kartu kredit, kita dipinjemin uang. Gitu. Oke? Jadi kalau misalnya nih, kita mau kalau kita mengimpor berarti neraca modal. Debit neraca modal. Tapi kalau kita mengekspor, ya, itu namanya kredit neraca modal. Aduh Pak Matius, nanti dulu lah Pak ya, lagi ngajar. Oke, jelas ya? Kalau ini gampang ini. Perhatikan tabel berikut. Nama-nama kerajaan Kutai pada tabel di atas terdapat pada kolom Kutai. Ayo Kutai yang mana? 1, Bu. 1, jelas. Pokoknya ada Purnawar. Kalau Purnawarman itu ada di mana? Jawa. Iya, Jawa mana? Kerajaan apa dong? Kerajaan? Mataram. Tarumanegara. Ya. Oke? Ya. Ini sudah nih, gampang. Ini Imagumundi kamu cari sendiri. Ini nomor 40 berapa ini? Penerapan kultur stelsel. Kultur stelsel oleh Van den Bos. Kultur stelsel namanya tanam paksa.
ternyata menimbulkan dampak positif. Loh, tanam paksa kok ada positif dampaknya. Dampaknya positif apa ya? Dampak positif. Yuk. Ayo. Dulu waktu Van der Itu Bos orang ya, tahu tanaman lain apa namanya tuh? Dikenalnya jenis tanaman baru. betul sekali. Dikenalnya jenis tanaman baru. Nah, tanaman-tanaman baru yang dikenal itu antara lain seperti kopi, ya, jenis macam-macam kopi. Terus kemudian ada tanaman-tanaman bibit unggul yang sekarang banyak di Indonesia itu juga dulu hasil kultur stelsel, ya, jenis tanaman baru. Oke, kita sampai jam berapa nih ya? 345. 3.45. Oh, masih lama. Udah capek belum? Belum, Bu. Udah, Bu. Belum. Bahasanya dulu. Oh. Yang dulu, udah. Oke. Ini sudah. Ini sudah. Nah, ini. Nomor berikutnya. Sorry. Perhatikan data berikut. Menetap, nomaden. Menetap tahu ya, menetap. Nomaden itu berpindah-pindah. Alat dari batu halus. Alat dari batu kasar, food producing, and food gathering. Dari data tersebut yang merupakan ciri-ciri kehidupan manusia praaksara pada masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini kalau kita lihat kalau manusia sudah bisa bercocok tanam berarti dia sudah mulai pinter. Nah, kira-kira yang mana masa bercocok tanam? Apakah dia sudah menetap atau masih berpindah-pindah? Menetap. Menetap. Alatnya dari batu halus atau batu kasar? Halus. Ya, batu halus. Food producing atau gathering? Food producing mengolah atau mengumpulkan? Producing. Food producing berarti jawab yang benar adalah 1. 35. 35. Food producing itu yang mengolah makanan. Kalau food gathering itu mengumpulkan. Jadi mereka ya yang ngumpulin aja, makan di tempat istilahnya begitu. Oke. Ini apa lagi nih? Teori yang dikemukakan Adam Smith tentang faktor pendorong perdagangan internasional disebut dengan teori Mutlak. keunggulan mutlak. Iya. Ada 2 ya, keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Loh, Adam Smith loh. Mutlak apa komparatif? Ya, cek dulu. Kalau nggak ada buktinya, kamu nanti ngomong aja. Salah lagi. Ayo. Keunggulan mutlak atau keunggulan komparatif? Mutlak. Hah? Mutlak ya? Bukumu kan ada itu. Di bukumu kan ada toh? Keunggulan mutlak disampaikan oleh Adam Smith, benar? Iya. Ya, sebenarnya dua-duanya sih ya. Keunggulan mutlak itu disampaikan oleh Adam Smith. Oke, baik. Oh, ini atasnya nih ya. Atasnya. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing disebut OPO.
Devaluasi, revaluasi, apresiasi, depresiasi. Apa? Evaluasi. Apa? Devaluasi. Oh iya. Siapa nih? Siapa kowe? Saya dari kegelapan. Oh, emang kamu gelap. Oke, jadi di sini disebutkan yang C nggak ada suara ya. Rugi loh kamu, bener loh, besok keluar semua ini. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing disebut devaluasi. Nah, ini nanti ada temennya ya, temennya itu ada inflasi. Nah, ada juga yang disebut dengan centering. Siapa tahu nanti yang ditanyakan bukan devaluasi, tapi centering atau apa tadi satunya? Inflasi. Inflasi. Oke, baik. Sudah selesai? Ya. Saya rasa sudah dulu. Kita akhiri aja ya. Bagaimana? Sudah siap semua Ya, untuk besok? Siap, Bu. Siap ya. Masing-masing ketua kelas menyampaikan siswa yang tidak masuk Meet sore ini. Nah, pokoknya kalau enggak gini aja deh, kalau kamu lagi malas-malesan untuk ngomong ya udah, yang penting kamu ikuti. Ya, kamu ikuti ini. Saya coba-coba aja, saya punya paket soal itu ada 4. Jadi saya keluarkan satu, enggak tahu mana yang keluar kan gitu. Dan soalnya hampir mirip saja. Oke, kalau kamu besok bisa lebih bagus hasilnya, ya hasilnya wah luar biasa, nggak tahu saya merem aja lah ngasih nilai kamu nanti. Oke, anak-anakku semuanya. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, selamat belajar, selamat berjuang. Semoga besok sukses, nilainya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.